Puluhan remaja langsung kocar-kacir saat dirazia petugas 3 Pilar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Selasa malam. Para remaja tersebut kabur karena kedapatan tidak mengenakan masker saat sedang bergerombol dan nongkrong. Puluhan remaja yang sedang asyik nongkrong di bawah jembatan flyover Petrongan, Jombang, Jawa Timur Selasa malam berhamburan melarikan diri saat razia petugas. Para remaja ini berhamburan melarikan diri pergi menaiki kendaraan roda 2 karena takut ditangkap oleh petugas. Namun petugas berhasil mengamankan puluhan remaja yang belum sempat melarikan diri, sedangkan sebagian remaja berhasil melarikan diri dari kejaran petugas. Saat diamankan, puluhan remaja kedapatan tidak mengenakan masker saat sedang bergerombol dan nongkrong di warung kopi. Untuk memastikan mereka tidak ada yang membawa barang terlarang, para remaja tersebut juga digeledah oleh petugas. Yang lebih utama adalah tentang prokes. Ya. Prokes di sini masih banyak masyarakat yang kurang sadar, ya, sadar untuk tentang pentingnya memakai masker, salah satunya di situ. Dan malam ini kita gabungan bisa menjaring sekitar 12 ya mereka yang melanggar prokes. Sudah kita ditindak oleh dari Satpol langsung Pak Kabid, dan untuk hal-hal lain juga kita laksanakan penggeledahan. Dimungkinkan ada ditemukan barang-barang yang berbahaya seperti sajam, narkoba, dan lain-lain. Sementara itu, tindakan para remaja ini dinilai petugas telah melanggar protokol kesehatan sehingga dapat berpotensi tertular atau menularkan COVID-19. Agar tidak mengulangi perbuatannya dengan bergerombol tanpa mengenakan masker, para remaja ini kemudian diberi hukuman push up di tempat. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan mengancam akan memberi sanksi tegas kepada pelanggar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Puluhan warga di satu desa di Subang, Jawa Barat terpapar COVID-19 setelah salah satu warganya menggelar hajatan. Bahkan jumlah korban meninggal akibat COVID-19 kini bertambah menjadi 9 orang. Sementara 73 lainnya masih menjalani isolasi mandiri. Inilah pemakaman satu dari 8 warga desa Kihiang, Subang yang meninggal dunia usai terpapar COVID-19. Di desa ini ada 84 warga yang positif COVID-19, di mana 74 orang tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka terpapar virus corona setelah menghadiri hajatan yang digelar oleh tetangganya. Petugas Puskesmas Binong kini terus melakukan tracing dan testing, serta sosialisasi kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian kami di Puskesmas juga sekarang meningkatkan kegiatan penyuluhan ke masyarakat dan kegiatan vaksinasi untuk lansia sekarang kami sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Ke setiap desa sekarang kami melaksanakan jemput bola untuk kegiatan vaksinasi lansia ini. Kasus COVID-19 di Kabupaten Subang mengalami lonjakan tajam pasca libur Lebaran. Hingga saat ini sebanyak 6.000 lebih warga Subang telah terpapar COVID-19, 200 lebih diantaranya meninggal dunia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan makam khusus COVID-19 di TPU Cikadut kembali dibongkar untuk dipindahkan ke TPU umum. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan pihak ahli waris yang menginginkan pemindahan makam pasca keluarnya surat bebas COVID-19 dari rumah sakit. Ratusan makam di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat kembali dibongkar. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga untuk memindahkan jenazah ke TPU umum setelah mengetahui jenazah tidak terpapar COVID-19. Pihak keluarga yang ingin memindahkan jenazah diwajibkan membawa surat hasil swab tes PCR asli dan mengurus perizinan ke Dinas Tata Ruang Kota Bandung. Hingga pekan ini, sudah 196 makam yang dibongkar dan dipindahkan ke TPU umum. Sebelum bikin permohonan juga harus ditanya dulu ke lokasi yang baru, menerima apa enggak pemindahan pemakaman dari Permintaan dari keluarga, Pak, ya? permintaan dari keluarga. Tapi yang negatif juga nggak dipindahkan ada. Yang jelas-jelas yang positif, negatif, probable itu. Yang negatif bisa lah, kalau yang probable, suspek, positif itu jelas nggak bisa dipindahkan. Ya minimal maksimalnya lah 2 tahun lah, udah menjadi tulang belulang boleh lah kalau silakan. Sebelumnya, pihak keluarga terpaksa memakamkan jenazah dengan prosedur COVID-19 dikarenakan pihak rumah sakit belum mengeluarkan hasil PCR hingga jenazah dimakamkan.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sudah bersama kami ada Desi Juliani di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Desi. Data terakhir ini sudah ada berapa makam yang dibongkar di sana dan masih adakah hingga sore nanti yang masih akan dibongkar? Ya, selamat siang Wilson dan Deta. Hingga siang hari ini total ada 196 makam yang dibongkar dan juga dipindahkan di tempat pemakaman khusus COVID-19 TPU Cikadut, Kota Bandung. Dari ke 196 jenazah atau makam yang dibongkar dan juga yang dipindahkan ini merupakan pasien suspek COVID-19 yang hasil tes COVID-19-nya baru keluar setelah dinyatakan meninggal. Jadi usai dimakamkan, hasil tes PCR baru keluar dan ternyata terkonfirmasi negatif. Akhirnya pihak ahli waris atau pihak keluarga ini mengajukan pemindahan untuk pembongkaran dan juga pemindahan makam. Nah, dari ke 196 makam yang dibongkar dan juga dipindahkan ini, 125 makam diantaranya dipindahkan ke tempat pemakaman umum maksud kami yang berada di area Kota Bandung. Kemudian sisanya 71 makam ini dipindahkan ke tempat pemakaman umum yang berada di luar area Kota Bandung. Kemudian pertanyaannya, apakah pemindahan makam atau pembongkaran makam ini juga legal? Ini legal ya pemirsa ya, karena diatur juga dalam peraturan daerah dan ada sejumlah prosedur juga yang harus dilalui oleh ahli waris sebelum akhirnya makam ini dipindahkan. Di antaranya adalah mengajukan surat permohonan pemindahan makam dari ahli waris, kemudian juga mencantumkan surat dari rumah sakit. Ini berupa hasil surat pernyataan bahwa jenazah yang akan dipindahkan ini terkonfirmasi negatif COVID-19. Dalam hal ini mungkin ada dari surat hasil PCR seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mencantumkan surat persetujuan dari tempat pemakaman umum atau TPU yang dituju seperti itu. Dan kemudian proses pembongkaran makam ini dikenakan biaya pemirsa sebesar Rp75.000 hanya untuk pembongkaran makamnya saja. Sementara untuk kepengurusannya kembali, pemulasaran, kemudian juga pemindahan dari TPU Cikadut ke TPU yang baru, ini sisanya ditanggung oleh pihak ahli waris. Dan dari informasi yang kami dapatkan, sore hari ini belum ada rencana ya seperti itu makam yang akan dibongkar. Jadi total berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari UPT TPU Cikadut hingga 14 Juni kemarin, ini total ada 196 makam yang dibongkar. Dan untuk kapasitas TPU Cikadut sendiri ini memang dikhususkan untuk pemerintah Kota Bandung sebagai makam khusus pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dan dari lahan yang disiapkan ini sekitar 20.000 meter persegi dan hingga saat ini sudah terpakai sekitar 5.000 meter persegi. Artinya ini sudah ada 1.499 liang lahat per kemarin hari Senin 14 Juni 2021. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan siaga 1 menghadapi lonjakan COVID-19 di wilayah Bandung Raya. 2 wilayah di Bandung Raya yang masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19 yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami lonjakan COVID-19 yang cukup tinggi. Lonjakan ini membuat Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung berstatus siaga 1 dalam menghadapi penularan COVID-19. Bahkan tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID di wilayah Bandung Raya mencapai angka 84%. Maka seluruh Bandung Raya diinstruksikan untuk work from home. Yang hadir secara fisik hanya 25% sesuai instruksi dari Mendagri, 75% segera menyesuaikan diri untuk bekerja dari rumah. Tak hanya menginstruksikan untuk bekerja dari rumah, Kang Emil juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berwisata ke Jawa Barat, khususnya Bandung Raya selama 7 hari ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Dari Jawa Barat kita ke Jawa Tengah, pemirsa. Munculnya varian baru COVID-19 di Kudus membuat Pemkab Kudus menarik rem darurat dan mengeluarkan surat edaran 6 hari di rumah saja. Warga Desa Tumpang Kerasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menutup sejumlah ruas jalan di 4 RT. Ditutupnya akses jalan ini untuk mencegah warga yang hendak masuk maupun keluar desa.
Di 4 RT ini, sedikitnya sudah ada 20 warga yang terpapar dan 7 diantaranya meninggal. Untuk itulah warga diminta selalu di rumah saja selama 6 hari dan menetapkan protokol kesehatan dengan baik. Data terakhir, paparan COVID-19 di Kabupaten Kudus masih cukup tinggi. Sebanyak 2.091 warga terpapar. 500 dirawat di rumah sakit, 1.090 melakukan isolasi mandiri, selebihnya isolasi terpusat di Donohudan, Surakarta. Pak Bupati yang kemarin menginstruksikan bahwa di rumah saja, sampai diperpanjang. Nah, dengan artinya di rumah saja itu kita melakukan hal seperti itu. Bagi warga yang tidak berkepentingan keluar, jangan keluar, mending di rumah. Kalaupun yang di luar, tetap kita. Ya pemirsa, tak hanya di Kudus, lonjakan pasien COVID-19 juga terjadi di Jepara. Bahkan sejumlah pasien terpaksa dirawat di teras IGD karena penuhnya ruangan. Teras ruangan IGD RSUD Kartini Jepara berubah fungsi. Sejumlah pasien nampak tengah menjalani perawatan di teras. Hal ini imbas dari penuhnya ruang IGD dan ruang perawatan COVID-19. Selain itu juga rumah sakit kekurangan petugas medis karena lebih dari 80 petugas medis tengah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Karena yang Isman, tapi pagi-pagi lolos sudah masuk 12, jadi sudah berkurang lah ya, jadi 88 masuk 12, tapi masuk baru lagi gantian gitu. Begitulah tiap hari itu berubah, tiap malam kita hasil jadi kita nambah, tapi gerakan di antara angka 80 sampai 90. Berarti kita nutup ruangan, kemarin kan sudah bilang tuh kalau bagian 1, kemudian terasa 2, teruni, ini hari ini nambah nutup bugenpil. Bugenpil kita masukkan ke Melati. Pemirsa, ruang isolasi di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta hampir penuh. Petugas mengaktifkan tower baru untuk pasien. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.